Perintah Kaisar Naga. Audiobook Novel Silat. Episode 440. Siapa yang berani membuat keributan di jalanan? Pada saat ini, 3 penjaga patroli menemukan Yusuf dan yang lainnya, dan segera mengepung mereka. Tetapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah Yusuf, ketiga penjaga itu semua terkejut. Sial, dengan mata anjingmu kau buta, tidakkah kau melihat siapa aku? Yusuf tiba-tiba menjadi marah dan mengutuk dengan mata terbelalak. Tuan Muda Qiu, maaf, aku tidak tahu itu kau. 3 penjaga buru-buru meminta maaf. Siapa yang menjadikan ayahnya seseorang sebagai salah satu dari 3 jenderal binatang besar di kota binatang, sehingga Yusuf tidak perlu mematuhi aturan apapun dengan identitas ini. Aturannya disesuaikan oleh orang lain, di mana bisa diikuti, jadi untuk keluarga jenderal tidak perlu mematuhinya. Pergi dari sini, dan cerahkan matamu di masa depan. Yusuf melihat bahwa ketiga penjaga itu memiliki sikap yang baik dan membuat dirinya menyelamatkan muka, jadi dia melambaikan tangannya dan membiarkan ketiga penjaga itu pergi. Ada senyum bangga di wajahnya, seolah menikmati kesenangan dari kekuatan semacam ini. Tetapi ketika ketiga penjaga itu hendak pergi, Yusuf menemukan bahwa sesosok sedang berjalan di depan mereka. Ketika dia mendekat, Yusuf menyadari bahwa pengunjung itu sebenarnya yang ada di restoran dan memukuli dirinya. Melihat Dev Chen tiba-tiba muncul di jalan, Yusuf sedikit bingung. Bukankah seharusnya orang ini dipenjara? Pada saat ini, Yusuf dan beberapa lainnya juga ditemukan, dan Dev juga terkejut, tetapi Dev Chen tidak takut. Dev Chen memiliki token Jenderal Sing di tangannya, jadi tidak masalah untuk berjalan di jalan. Hei bocah, kau melarikan diri dari penjara dan berjalan di jalan dengan melanggar jam malam secara terang-terangan. Kenapa kau masih berdiri di sana? Kenapa kau tidak menangkapnya? Yusuf berteriak pada ketiga penjaga itu. Setelah melihat ini, ketiga penjaga itu buru-buru melangkah maju dan mengepungnya. Salah satu penjaga berkata dengan dingin, kau melanggar jam malam, ikuti kami dengan patuh, jangan biarkan kami menggunakan kekerasan. Ketika Yusuf melihat ini, dia melingkarkan lengannya di bahunya dan melihatnya dengan mencibir. Dev tidak memperhatikan penjaga, tetapi langsung mengeluarkan token Jenderal Sing. Ketika penjaga melihat token Jenderal Sing, dia juga terkejut, dan kemudian menyingkir. Maaf. Maaf. Orang yang bisa mendapatkan token Jenderal Sing pasti adalah tamu berpangkat tinggi di rumah jenderal. Itu bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh penjaga biasa seperti mereka. Melihat ketiga penjaga itu tiba-tiba menyingkir dan meminta maaf dengan hormat, Yusuf sedikit bingung. Hei, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian belum menangkap bocah itu untukku? Yusuf berteriak. Suaranya bergema di jalan yang sunyi, terlihat sangat kasar. Tuan Muda Qiu, saya sangat menyesal. Dia memiliki token Jenderal Sing, dan dia adalah orang dari Jenderal Sing, jadi dia tidak melanggar jam malam. Kami tidak punya hak untuk menangkapnya. Seorang penjaga mengikuti Yusuf dan berkata. Ketika Yusuf mendengar ini, dia tercengang dan melihat Dev Chen dengan tak percaya. Di sisi lain, Dev Chen berjalan di depan Yusuf dengan token di tangannya, dengan sedikit provokasi di matanya. Sialan. Sial, tidak heran anak ini bisa keluar dari penjara. Itu pasti hantu dari nama keluarga Sing. Ini secara terang-terangan menantang keluarga Qiu kami satu sama lain. Saya akan memberitahu ayah saya tentang hal ini, dan saya tidak akan melupakannya begitu saja. Yusuf pergi dengan marah. Di penginapan. Melani mengikuti kakaknya yang telah dibebaskan, dan keduanya berdebat. Wajah Melani memerah karena marah, dan dia hampir menangis karena marah. Kakak, kau sudah dibebaskan, tunggu apa lagi? Kita seharusnya sudah meninggalkan tempat ini sejak tadi. Sekarang sudah gelap, dan kita tidak bisa pergi keluar kota. Jika Anda ditangkap, saya tidak akan peduli lagi dengan Anda. Melani berteriak dengan amarah di wajahnya. Awalnya, setelah kakak Melani dibebaskan dari penjara, dia datang ke penginapan untuk mencari Melani. Melihat kakaknya, Melani sangat senang. Dia ingin membawa kakaknya keluar dari kota binatang dan pulang. Tetapi kakak Melani bersikeras untuk menunggu, dan dia tidak berencana untuk pergi sama sekali. Adik, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, jangan bodoh.
Kalau kita ikuti Dev itu dan menjalin hubungan, kita tidak perlu mengkhawatirkan pakaian dan makanan selama sisa hidup kita. Saya tidak peduli apakah Anda memiliki perasaan padanya atau tidak, Anda harus menemukan cara untuk menaklukkan hatinya. Saat kalian berdua tidur bersama, segeralah menanak nasi, kultivasi ganda, dan kau tidak perlu khawatir lagi. Kakak Melanie membujuk Melanie. Matanya penuh dengan harapan dan kegembiraan, dan dia jelas sangat percaya pada Dev. Selama periode waktu ini, kakak Melanie tahu beberapa hal tentang Dev, dan juga tahu tentang tambang pusat urat batu roh peri, jadi dia memutuskan untuk mengikuti Dev. Jika itu benar nyata, maka jika mereka mengikutinya, bukankah mereka tidak akan mengkhawatirkan sumber daya selama sisa hidup mereka? Tetapi dia juga tahu bahwa dengan mengandalkan kekuatan kakak Melanie dan Melanie, mereka tidak memenuhi syarat untuk mengikuti, dan yang lainnya tidak akan dapat mengikuti. Lagi pula, mereka hanya merepotkan dan tidak bisa banyak membantu. Jadi kakak Melanie mencoba yang terbaik untuk membiarkan Melanie tidur bersama Dev. Selama Melanie tidur dengan Dev, dia akan menjadi wanita Dev. Tidak peduli apa kekuatan mereka, Dev tetap tidak bisa menyingkirkan mereka. Lalu sebagai kakak ipar, hidupnya akan terjamin. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Apakah Anda akan menjual saya? Lalu obat apa yang kamu minum sehingga membuatmu mendorongku ke pelukannya sekeras yang kamu bisa sekarang? Saya ingat pada awalnya, ketika Anda melihat Dev itu, Anda mengatakan bahwa Anda menyuruhnya untuk tidak memiliki ide tentang saya dan membiarkannya menjaga saya. Melanie tidak mengerti apa yang dialami kakaknya dalam beberapa hari terakhir, bagaimana dia bisa tiba-tiba mengubah sikapnya. Oh, lupakan saja waktu itu, dengarkan saja aku sekarang. Sulit bagi kakak Melanie untuk menjelaskannya. Lagi pula, semakin sedikit orang yang tahu tentang tambang pusat urat batu roh peri, semakin baik. Jika menyebar, itu mungkin mengancam jiwanya. Ngomong-ngomong, aku tidak akan mendengarkan. Aku akan pergi setelah dini hari, suka atau tidak suka, jika kau ditangkap lagi, aku tidak akan mempedulikanmu lagi. Melanie berbaring di tempat tidur dengan marah, mengabaikan kakaknya. Kakak Melanie menghela nafas dan hanya bisa duduk di samping. Adik perempuannya ini terlalu keras kepala. Dia harus menemukan cara untuk membuatnya melakukannya. Pada saat ini, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Kakak Melanie dan Melanie itu terkejut. Lagi pula, siapa yang tiba-tiba datang ke ruangan ini di tengah malam? Tepat ketika saudara-saudari itu mengatur postur mereka dan tampak waspada, mereka menemukan bahwa itu Dev yang masuk. Hah? Kalian saudara-saudari belum pergi? Dev Chen sedikit terkejut. Jika kakak Melanie dibebaskan, Melanie akan membawa kakaknya dan pergi. Bagaimanapun, Melanie memasuki kota binatang untuk menyelamatkan kakaknya. Sekarang kakaknya sudah bebas, tentu saja dia bisa pergi. Kakak ipar, kenapa kau keluar? Ada juga jam malam di malam hari, masih bisakah kau jalan-jalan? Kakak Melanie bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kau jawab dulu, kenapa kau belum pergi? Dev Chen bertanya. Aku mengkhawatirkanmu, jadi aku tidak pergi, menunggu kabar darimu. Dan adikku tidak bisa tidur karena dia memikirkanmu. Jika kami pergi, kami tidak akan pernah melihatmu lagi, adikku gila karena cinta. Kakak Melanie buru-buru berkata. Kakak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tutup mulutmu. Melanie buru-buru dan meneriaki kakaknya. Melanie tahu bahwa Dev sama sekali tidak tertarik pada dirinya, dan Dev masih memiliki wanita cantik Zhongli di sisinya, yang lebih cantik dari dirinya dan memiliki sosok yang aduhai. Yang paling penting adalah mereka berdua telah berlama-lama bercocok tanam di sampingnya waktu itu, bagaimana mungkin Melanie masih memikirkan Dev. Dev Chen melihat kakak Melanie, dia juga tahu bahwa orang ini berbicara omong kosong. Alasan mengapa dia tidak pergi adalah karena dia ingin mengikutinya, dan kemudian melihat tentang tambang batu roh peri untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan bagian dari aksinya. Tapi Dev tidak menyanggah maksudnya, tapi tersenyum tipis dan berkata, karena kamu sangat merindukanku, maka tidurlah, kebetulan aku juga mengantuk. Siapa yang ingin tidur denganmu? Melanie melihat kosong dan hendak keluar dari kamar, tapi dia dihentikan oleh kakaknya. Adik,
Mau kemana kau? Kau akan tidur di sini pada malam hari, dan kau tidak diperbolehkan pergi kemana-mana. Setelah kakak Melani menghentikan Melani, dia langsung menatap Dev dengan senyum di wajahnya. Kakak ipar, aku akan menjaga di luar pintu, jangan khawatir, aku tidak bisa mendengar apa-apa. Setelah berbicara, kakak Melani mencondongkan tubuh ke dekat telinganya dan berkata, Kakak ipar, adik perempuanku memang keras kepala, jadi kamu harus sedikit bekerja keras. Wanita seperti ini, mereka berjuang mati-matian di awal, dan mereka akan patuh saat Anda membobol celengannya. Dev Chen melihat kakak Melani dengan kaget. Dia sekarang dapat menyimpulkan bahwa orang ini benar-benar cabul, dan dia pasti memang bersalah dan dimasukkan ke penjara. Kakak. Meskipun suara kakak Melani sangat rendah, Melani masih bisa mendengarnya. Pada saat ini, Melani sangat marah sehingga dia ingin memukuli kakak laki-lakinya. Setelah melihat ini, kakak Melani buru-buru berlari keluar dan menutup pintu dengan mulus. Melani memandang Dev dan berkata dengan dingin, saya sangat berterima kasih kepada Anda karena telah membantu saya menyelamatkan kakak laki-laki saya, tetapi jika Anda menggunakan kekerasan pada saya lebih baik mati daripada menyerah. Jangan khawatir, aku bukan orang seperti itu. Setelah Dev berbicara, dia langsung berbaring di tempat tidur. Melani melihat Dev berbaring di tempat tidur, dan suasana hatinya menjadi rumit untuk sementara waktu. Faktanya, dia hanya berbicara seperti itu. Jika kamu benar-benar menggunakan kekerasan padanya, Melani tidak akan menolak. Jauh di lubuk hatinya, dia berharap bisa bercinta dan melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Tapi siapa yang tahu Dev tidak mengerti sama sekali, dan Dev hanya pergi tidur, membuat Melani sangat malu. Tepat ketika Melani terjerat dalam hatinya, Dev sudah memanggil Zhongli, dan kemudian bercumbu. Melani hanya bisa melihatnya dengan tatapan kosong, hatinya campur aduk. Dan kakak Melani di luar pintu, mendengarkan gerakan di dalam ruangan, sangat gembira. Itu adik perempuan saya yang memiliki kemampuan. Tampaknya harapan sejumlah besar ini dekat dengannya. Tidak perlu khawatir lagi. Kakak Melani meringkuk di luar pintu, dan dia sudah lama berfantasi tentang hal itu. Pagi-pagi, keesokan paginya. Ketika Melani keluar dari kamar, dia melihat kakak laki-lakinya berbaring dan tidur di depan pintu. Orang ini benar-benar tinggal di luar pintu sepanjang malam. Adik, kau sudah bangun, tadi malam. Kakak Melani melihat Melani keluar, jadi dia buru-buru bangun untuk bertanya apa yang terjadi. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Melani memelototinya, lalu berbalik dan pergi. Dev Chen juga sudah bangun dan berjalan keluar ruangan. Adik ipar, kau benar-benar galak. Aku mendengarnya tadi malam. Adikku terlihat dingin di permukaan, tapi dia sangat bersemangat. Tadi malam sungguh meriah. Kamu tidak bisa menolak kali ini. Jangan katakan kamu bukan adik iparku lagi. Ketika kakak Melani melihat Dev Chen, dia buru-buru tersenyum dan berkata, Mampu meningkatkan hubungan dengan Dev, dia bisa tenang kali ini. Kakak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tutup mulutmu. Ayo pergi dan jangan pernah datang ke kota binatang lagi. Melani mendengarkan kata-kata kakaknya, dia sungguh malu, lalu berteriak. Apa? Pergi. Kemana harus pergi? Anda sudah menjadi wanita Dev Chen sekarang, Anda hanya bisa mengikutinya. Kakak Melani berkata. Dan apa yang dikatakan Dev? Apakah kau mau pergi atau tidak, ikuti saja dia sendiri. Setelah Melani selesai berbicara, dia berjalan keluar dari penginapan dengan marah. Kakak Melani sedikit terdiam. Dia tidak mengerti bahwa semua nasi mentah sudah dimasak menjadi nasi matang. Mengapa adiknya masih bersikap seperti itu? Kau masih tidak mengejarnya. Dev Chen berkata kepada kakak Melani. Ini. Bagaimana ini? Kakak Melani melihat Dev Chen, dan tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, dia baru saja memeluk pangkuan Dev Chen dan dia sedikit tidak ingin menyerah seperti ini. Tetapi jika dia tidak mengejar adik perempuannya yang lari keluar kota, kemungkinan dia tidak dapat menemukan jejaknya. Untuk sementara, kakak Melani menjadi malu. Aduh. Apa yang kau tunggu? Kenapa masih belum mengejarnya? Dev Chen melihat kakak Melani seperti itu, dia terdiam beberapa saat.
Setelah berbicara, Dev Chen pergi mengejar Melanie, dan ketika kakak Melanie melihat ini, dia juga mengejarnya. Dia berencana untuk mengikuti Dev Chen sekarang. Mereka bertiga langsung menuju gerbang kota, berencana untuk meninggalkan kota. Melanie pergi keluar kota untuk pulang, dan Dev Chen pergi keluar kota untuk mencari adik perempuan Rese dan bertanya tentang tambang pusat urat batu roh peri. Tetapi ketika mereka hendak meninggalkan kota, sepasang mata menatap mereka. Tuan Qiu, pria bernama Dev itu mungkin akan pergi keluar kota, kurasa dia ingin melarikan diri. Di sebuah gedung kecil yang apik, seorang bawahan mengikuti Yusef untuk melapor. Orang ini benar-benar akan melarikan diri dari kota, tetapi saya tidak menyangka dia akan melarikan diri dari penjara secara diam-diam. Kau segera pergi dan beritahu orang idiot itu, Kapten Zhou, bahwa orang-orang di penjaranya telah melarikan diri, dia pasti belum tahu. Yusef berkata dengan ekspresi muram di wajahnya. Ketika dia bertemu Dev Chen memegang token Jenderal Singh tadi malam, Yusef mengira Dev dilepaskan oleh Jenderal Singh. Namun, setelah bertanya, dia menemukan bahwa tidak ada yang melepaskan Dev, yang berarti Dev Chen telah menyelinap kabur keluar. Apapun metode yang Anda gunakan untuk menyelinap keluar, pelarian semacam ini adalah kejahatan besar. Yusef mengharapkan Dev Chen pasti akan menyelinap keluar kota, jadi dia mengirim orang untuk berjaga di gerbang kota. Benar saja, bawahannya melihat bahwa Dev akan pergi keluar kota, jadi dia segera memerintahkan seseorang untuk memberitahu Kapten Zhou di penjara. Lagi pula, seseorang keluar dari penjara yang dia jaga, dan Kapten Zhou juga bertanggung jawab. Alasan mengapa Yusef mengincar Dev adalah karena memukulinya. Masalah ini telah tersebar luas di seluruh kota binatang dalam beberapa hari terakhir, dan semua orang mengetahuinya. Awalnya, sebagai putra tertua keluarga Qiu, dia memiliki pengaruh yang tidak terbatas dan dikagumi oleh semua orang dimanapun, tetapi sekarang dia telah menjadi bahan pembicaraan dan lelucon semua orang. Terutama dipukuli oleh seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi, itu sangat memalukan. Akan baik-baik saja jika Dev Chen berada di penjara dan pada akhirnya disiksa sampai mati, tetapi dalam waktu 2 hari, Dev Chen keluar dari penjara. Selain itu, Dev Chen juga memiliki token Jenderal Singh di tangannya, yang sangat memalukan bagi Yusef. Setelah Yusef memerintahkan seseorang untuk memberitahu Kapten Zhou, dia secara pribadi membawa orang-orangnya langsung ke gerbang kota. Tuan muda, tidak baik bagimu untuk bertarung seperti ini. Bagaimanapun, dia memiliki token Jenderal Singh di tangannya, dan dia adalah tamu Jenderal Singh. Jika Anda ingin berurusan dengannya, saya pikir Anda harus memberitahu Tuan. Pada saat ini, seseorang mengingatkan Yusef. Selama Dev Chen itu berani keluar kota, kita akan mencegat dan membunuh di luar kota, lalu membuang mayatnya di hutan belantara. Apa yang bisa dilakukan Jenderal Singh padaku? Jika dia berani berurusan dengan saya, ayah saya tidak akan melepaskannya, jangan khawatir. Setelah Yusef selesai berbicara, dia membawa orangnya pergi. Permusuhan yang mengamuk di tubuh Yusef terus menyebar. Meskipun biksu lain tidak berani meledak sesuka hati di kota binatang, Yusef berani. Apa identitasnya? Dia adalah putra tertua dari keluarga Qiu, dan ayahnya adalah salah satu dari 3 jenderal binatang besar. Ketika tidak ada penguasa kota, ayahnya adalah pemimpin terbesar di seluruh kota binatang. Bahkan jika Yusef meledakkan seluruh kekuatannya, siapa yang berani peduli? Dev Chen di sisi lain mengejar Melanie keluar kota. Para penjaga di pintu gerbang kota tidak menghentikan mereka. Mereka akan memeriksa ketika mereka hendak memasuki kota, dan tidak ada yang akan mengurusi mereka ketika mereka meninggalkan kota. Kakak Melanie juga mengejarnya, dan dia terus mengomel di mulutnya, kamu gadis, kamu sama sekali tidak patuh. Seperti kata pepatah, nikahi ayam jantan dan ikuti ayam jantan dan jika nikahi anjing dan ikuti anjing. Anda telah tidur bersamanya. Itu orangnya. Apa yang masih membuatmu keras kepala? Senang mengikuti orang lain dengan patuh, dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, dan aku juga bisa keluar dari penjara berkat Dev. Jika kau tidak ingin melayani orang dengan baik, lalu melahirkan anak laki-laki gemuk, kamu tetap ingin lari, aku ingin lihat di mana kamu bisa lari. Kakak Melanie hanya mengomel, membuat Melanie berlari lebih cepat.
Dev Chen melirik kakak Melani tanpa daya dan berkata, "Sialan. Tutup mulutmu, aku sama sekali tidak menyentuh adikmu, berhenti bicara omong kosong." "Kakak ipar, jangan bohong padaku, aku mendengarnya sepanjang malam, dan adikku sangat bahagia, maka itu tidak mungkin palsu." "Kakak ipar, jangan khawatir, aku pasti akan membuat gadis yang keras kepala ini menurut kepadamu." Kakak Melani mengira Dev Chen membohongi dirinya, dan setelah berbicara, dia mempercepat kecepatannya dan mengejar Melani. Dev Chen melihat kedua saudara laki-laki dan perempuan itu pergi jauh, dia tidak berencana untuk mengejar mereka, jadi dia menuju ke selatan kota. Rese berkata bahwa ada pohon besar yang berjarak 100 mil dari selatan kota, dan adik perempuannya Grace ada di sana. Dev Chen harus menemukan Grace sebelum dia dapat menentukan apakah tambang urat batu roh peri itu asli. Tapi segera setelah dia berbalik, dia segera menyadari bahwa beberapa aura datang ke arahnya. Alis Dev Chen sedikit mengerutkan kening, dia tahu bahwa orang yang melacaknya pasti Yusef. Lagi pula, dia hanya memiliki dendam terhadap orang ini di kota binatang. Terlepas dari apakah itu Yusef atau bukan, Dev Chen memutuskan untuk menunggu pihak lain. Jika mereka terus mengikuti, masalah tambang urat batu roh peri mungkin terungkap. Sebelum Dev Chen dapat menemukan urat batu roh peri dengan tenang, dia harus menyingkirkan penguntit terlebih dahulu. "Hei bocah, mengapa kau tidak lari?" Pada saat ini, suara Yusef terdengar, dan kemudian beberapa sosok muncul di depan Dev. Yuseflah yang memimpin, dan dia melihat Dev Chen dengan seringai di wajahnya saat ini. Saat Yusef berbicara, para biksu yang dia bawa semuanya berdiri dengan tenang dan mengepung Dev untuk mencegah Dev melarikan diri. Para biksu ini semuanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan terlihat jelas pada pandangan pertama bahwa mereka datang dengan niat buruk. "Apa yang kau inginkan?" Dev Chen menatap Yusef dan bertanya. "Menurutmu apa yang aku inginkan?" "Tentu saja aku ingin balas dendam." "Apakah Anda pikir Anda memukul saya dan melupakannya begitu saja? Dan kau melarikan diri dari penjara tanpa izin. Ini adalah kejahatan besar. Tidak akan lama lagi Kapten Zhou itu akan membawa orang-orangnya untuk membawamu kembali ke penjara, dan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian saat itu." Yusef berkata sambil mencibir. "Saya memiliki token Jenderal Singh di tangan saya. Saya sudah menjadi tamu Jenderal Singh. Jika Anda berani menyentuh saya, apakah Anda tidak takut Jenderal Singh akan menyalahkan Anda?" Dev Chen bertanya dengan suara dingin. "Hahaha, aku takut pada seekor burung. Orang yang bermarga Singh adalah sebuah bola. Bahkan jika aku membunuhmu, apa yang bisa dia lakukan padaku? Jika dia berani menyentuhku, ayahku akan langsung membunuhnya." Yusef tertawa dengan senyum lebar, sama sekali tidak takut pada Jenderal Singh. Dev Chen melihat Jenderal Singh tidak dapat mengancam Yusef sama sekali, tampaknya kekuatan dan status Jenderal Singh di antara 3 jenderal binatang bukanlah yang tertinggi. "Apakah kau pikir kau bisa membalaskan dendammu hanya dengan beberapa dari kalian?" Dev Chen melirik orang yang dibawa Yusef, tersenyum menghina. Beberapa biksu tingkat 3 di alam Mahayana, Dev sama sekali tidak memperhatikannya. "Jangan terlalu banyak bicara. Jika bukan karena kecerobohanku, mustahil untuk dikalahkan olehmu. Hari ini saya akan membereskan dan membuatmu patuh, dan kemudian kamu akan dijebloskan ke penjara." Yusef berkata dengan ekspresi marah. Begitu suara Yusef selesai bicara, dia memimpin. Dengan kilatan cahaya di tangannya, dan pedang yang memancarkan aura dingin muncul di tangannya. Rune di tubuh pedang berkedip-kedip, mengandung kekuatan yang kuat. Sosoknya seperti kilat, dan dia bergegas menuju Dev Chen dalam sekejap, mencabut bunga pedang dari pedang di tangannya, dan menusuk ke arah Dev. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tapi Dev tidak terburu-buru, dengan sedikit gerakan dalam langkahnya dan kilatan aneh pada sosoknya, dia dengan mudah menghindari serangan Yusef. Begitu Yusef menembak meleset, hatinya geram, pedang di tangannya melambai lagi, dan aura pedang melesat keluar dari tubuh pedang, seperti bilah tajam, menyapu ke arah Dev. Dev mencibir, tangannya dengan cepat membentuk segel, dan dia merapal mantra di mulutnya. Lalu terlihat perisai transparan muncul di depan Dev, dan aura pedang mengenai perisai itu, langsung berubah menjadi sedikit cahaya dan menghilang.
Dengan kemampuan ini, apakah kau masih berani datang padaku untuk membalas dendam? Dev mengejek. Setelah melihat ini, beberapa biksu di belakang Yusuf saling melirik dan melakukan aksi mereka sendiri satu demi satu. Salah satu biksu melambaikan tangannya, dan langit tiba-tiba tertutup awan gelap, dan guntur dan kilat menyambar dari awan gelap dan meledak ke arahnya. Biksu lainnya memuntahkan seteguk api dari mulutnya, dan nyala api itu langsung berubah menjadi ular api besar, membuka mulutnya yang berdarah dan bergegas menuju Dev. Ada juga seorang biksu, dengan sebuah kapak besar muncul di tangan, cahaya menyinari kapak, dia melambai dengan keras, cahaya kapak besar menebas ke arah Dev. Dev Chen menghadapi serangan semua orang, dia tetap tenang dan tenang. Tangannya membentuk segel lagi, dan dia berteriak di mulutnya, patah. Terlihat perisai di depan Dev bersinar terang, dan guntur dan kilat, ular api, dan bilah kapak menghantam perisai, dan terdengar raungan, tetapi mereka tidak dapat menembus perisai. Hanya itu yang bisa kalian lakukan? Kata Dev menghina. Ketika Yusuf melihat ini, hatinya menjadi semakin marah. Dia mengangkat pedang di tangannya lagi dan berteriak. Hujan pedang jiwa es. Terlihat pedang di tangannya berayun ke arah langit, dan awan gelap di langit tiba-tiba berubah menjadi pedang es yang tak terhitung jumlahnya, mengalir ke arah Dev. Masing-masing pedang es ini mengandung kekuatan yang kuat, dan pedang es yang lebat menghantam Dev Chen seperti tetesan air hujan. Dev Chen melihat pedang es yang jatuh dari langit, jejak penghinaan melintas di matanya. Terlihat kekuatan api yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuh, dan nyala api itu langsung berubah menjadi naga api besar, berputar-putar. Pedang es itu jatuh ke naga api besar dan langsung meleleh menjadi air. Kau menggunakan api pamungkas iblis, kau bukan ras binatang, apakah kamu seorang kultivator iblis? Melihat nyala api meletus di sekujur tubuh Dev, Yusuf terkejut. Anda harus tahu bahwa hanya ras binatang yang dapat memasuki kota binatang, dan ada penjaga di pintu untuk memeriksa. Tanpa diduga, kultivator iblis lolos dari pemeriksaan dan masuk ke kota binatang. Jika bukan karena Dev Chen menggunakan api pamungkas ini, Yusuf masih belum menyadari kekuatan iblis Dev. Sepertinya Dev Chen bersembunyi terlalu dalam. Yusuf bahkan tidak tahu bahwa Dev memiliki kekuatan dari 3 ras di tubuhnya, apakah itu binatang buas, iblis atau manusia, ada ketiga aura tersebut di tubuh Dev. Sekarang Yusuf mengira Dev sebagai kultivator iblis, itu terlalu berat sebelah. Gimana? Kau sudah lelah berkelahi, jadi kini giliranku. Dev Chen berkata dengan dingin. Sosoknya melintas dan menghilang di tempatnya dalam sekejap. Yusuf dan yang lainnya terkejut, dan dengan cepat mencari jejak Dev. Tiba-tiba, Dev muncul di belakang seorang biksu. Dengan kilatan cahaya di tangannya, pedang pembunuh naga muncul dan menikam biksu itu dari belakang. Melihat bahaya di belakangnya, biksu itu dengan cepat berbalik dan menebas Dev dengan kapak di tangannya. Dev tidak bersembunyi atau berkedip, dan pedang pembunuh naga di tangannya langsung bertemu dengan kapaknya. Dentang! Saya melihat percikan api menyala, dan kapak di tangan biksu itu terpotong oleh pedang pembunuh naga Dev. Biksu itu terkejut, dan sebelum dia bisa bereaksi, pedang pembunuh naga Dev telah menembus dadanya. Mata biksu itu membelalak, dia menatap Dev dengan tak percaya, lalu perlahan jatuh. Sialan! Kau benar-benar membunuhnya? Yusuf berteriak dengan marah. Kau ingin membunuhku, apakah kamu masih melarangku untuk melawan? Dev mencibir. Anak bangsat, hari ini aku akan melakukannya. Yusuf sangat marah dan meneriaki Dev, seolah-olah mengikuti Dev dengan putus asa. Tapi sebelum dia selesai berbicara, sosok Dev tiba-tiba menghilang lagi, dan kemudian cahaya putih melintas di mata semua orang. Yusuf dan yang lainnya hanya merasakan kekuatan dahsyat datang menekan mereka, dan kemudian para biksu yang dibawa oleh Yusuf mendapat tendangan keras di dada. Beberapa orang mental ke arah belakang seolah-olah mereka terkena meteorit. Ditemani oleh jatuhnya beberapa biksu, beberapa lubang besar muncul di tanah. Yusuf, yang sedang menonton adegan ini, sedikit linglung. Dia tidak percaya bahwa kekuatan Dev sangat menakutkan. Dia tahu bahwa Dev hanya biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi, dan orang-orang yang dia bawa semuanya adalah alam Mahayana tingkat 3.
Bagaimana ini bisa terjadi dengan kekuatan yang berbeda seperti ini? Dan ada banyak orang di sisinya, dengan level tinggi dan kekuatan yang kuat. Pada hasil akhirnya, itu ternyata hanya sepihak. Ini bukan ilmiah. Oke. Sekarang giliranmu. Dev Chen melihat Yusef itu dengan mencibir. Yusef menatap Dev dan tubuhnya mulai sedikit gemetar. Dia tidak menyangka kekuatan Dev akan melampaui mereka semua. Sepertinya dia meremehkan Dev, dan Dev bukanlah ras binatang, dia tidak tahu seberapa dalam Dev bersembunyi. Tubuh Yusef terus mundur, dia ingin lari. Boom! 2 ar. Tapi saat dia hendak berbalik, dia melihat sosok Dev datang dengan cepat, dan kemudian menghantamnya. Yusef tidak punya waktu untuk menghindari apapun, jadi dia terpental oleh Dev. Yusef juga jatuh dengan keras ke tanah, dan juga menghancurkan tanah dan lubang yang dalam. Kau sampah kecil, kalian terlalu lemah. Dev Chen melayang di udara, menatap beberapa orang yang telah menabrak tanah, dan berkata sambil mencibir. Yusef dan yang lainnya menatap Dev dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Tetapi mereka juga tahu bahwa karena Dev telah mengungkapkan identitasnya di depan mereka, Dev tidak berniat membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Jika Anda ingin hidup, Anda harus menunjukkan keahlian Anda yang sebenarnya. Orang ini sepertinya akan membunuh kita semua. Wajah Yusef serius, dan setelah dia selesai berbicara, dia langsung melompat. Beberapa biksu lain juga tahu bahwa jika mereka tidak bekerja keras, mereka hanya akan dibunuh. Yusef dan beberapa biksu juga terbang ke udara, dan mengikuti Dev Chen melayang di udara untuk saling memandang. Kemudian semua orang ini tiba-tiba mengangkat kepala mereka ke langit dan melolong, lalu mereka memuntahkan bola dari mulut mereka. Bola berwarna-warni, dalam semua warna. Dev bisa melihat sekilas bahwa bola-bola ini adalah pil binatang dari tubuh para biksu ini. Para biksu ini semuanya adalah binatang buas. Meskipun mereka telah bertransformasi menjadi manusia, mereka tetaplah binatang buas, dan mereka masih memiliki pil binatang buas di dalam tubuh mereka. Pil binatang buas dari ras binatang ini mirip dengan kristal naga milik klan naga. Pil binatang ini tergantung di udara, dan gas hitam mengalir di antara pil binatang, seolah-olah ada sesuatu yang sedang diseduh. Kau pantas menjadi putra seorang jenderal binatang, dan kau masih memiliki beberapa keterampilan? Melihat pemandangan ini, mata Dev juga menjadi serius. Segera, langit dan bumi menjadi dingin, dan gas hitam memenuhi udara, membungkus pil binatang di dalamnya, dan warnanya tidak lagi terlihat. Lakukan! Yusef berteriak. Beberapa orang menembak pada saat yang sama, dan kemudian sejumlah besar kekuatan spiritual disuntikkan ke dalam beberapa pil binatang, dan kemudian cahaya warna-warni menembus aura hitam. Pada saat menerobos kegelapan, sinar cahaya ini berubah menjadi binatang buas. Binatang-binatang buas ini memiliki bentuk yang berbeda, dan Dev belum pernah melihatnya sebelumnya. Tampaknya binatang buas ini adalah tubuh para biksu di depan Dev. Setelah para binatang buas ini muncul, aura hitam asli berubah menjadi jaring raksasa, menyelimuti Dev Chen di dalamnya. Pada saat ini, Dev tidak hanya harus menghadapi serangan binatang buas ini, tetapi dia juga tidak memiliki cara untuk melarikan diri dan menghindar. Jaring hitam besar di sekelilingnya membuat ruang gerakan Dev sangat terbatas. Hei bocah, kami telah menggunakan semua pil binatang. Meskipun menggunakannya sekali akan mengorbankan biaya kultivasi selama 100 tahun, tetapi hari ini Anda mendorong saya sampai akhir. Saya hanya bisa melakukan ini. Yusef menatap Dev Chen dengan keras, dan berkata dengan suara dingin. Sepertinya kalian benar-benar telah menggunakan semua kemampuanmu, dan kalian mengorbankan pil binatang. Jika saya mengambil semua pil binatang ini, bukankah Anda akan kehilangan pil binatang dan menjadi orang biasa yang tidak bisa lagi berkultivasi? Dev melihat tatapan galak Yusef dan tersenyum tipis. Kau punya ide bagus, dan kau ingin mengambil pil binatang kami. Bercanda Anda, kau harus membunuh binatang spiritual tubuh kami terlebih dahulu. Yusef mendengus dingin. Dia tidak percaya bahwa dalam kasus ini, Dev Chen masih memiliki kemampuan untuk mengambil pil binatang buasnya. Binatang-binatang spiritual tubuh omong kosong. Setelah Dev Chen selesai berbicara, kristal naga di dadanya berkedip-kedip,
disertai dengan ledakan kekuatan naga dewa, dan di belakang tubuh Dev, seekor naga emas samar-samar muncul. Saat kekuatan naga menjadi semakin kuat, naga emas menjadi semakin jelas. Ini, apa ini? Yusef tercengang saat melihat kemunculan naga emas itu. Naga emas? Apa dia klan naga? Seseorang berkata dengan heran. Tidak mungkin, dia jelas seorang kultivator iblis, bagaimana dia bisa menjadi klan naga, dan dia masih naga emas? Ini sama sekali tidak mungkin, ini hanya penyamaran, jangan percaya. Yusef sama sekali tidak percaya bahwa Dev Chen adalah ras naga. Anda tahu, di antara para binatang buas, ketakutan dan pemujaan terhadap naga adalah bawaan dari setiap binatang. Sekarang mereka melihat seekor naga emas muncul di belakang tubuh Dev, dan kekuatan naga itu menyebar luas, membuat Yusef dan yang lainnya benar-benar panik. Hanya saja Yusef sama sekali tidak mempercayainya, dia tidak percaya bahwa Dev adalah ras naga. Dan apalagi itu masih klan naga emas yang paling mulia. Dia pikir Dev pasti menggunakan semacam penyamaran. Tapi ketika Yusef dan yang lainnya mengendalikan makhluk roh spiritual untuk menyerang Dev, makhluk roh itu semuanya gemetar satu persatu. Mereka tidak mengikuti instruksi sama sekali, gemetar satu persatu. Naga emas meraung. Semua makhluk roh spiritual itu menoleh dan melarikan diri, dan akhirnya kembali ke pil binatang buas, menghilang tanpa jejak. Bahkan jaring raksasa hitam hancur dalam sekejap di tengah nyanyian naga ini, berubah menjadi asap. Pada akhirnya, hanya beberapa pil binatang dibiarkan melayang di udara. Yusef dan yang lainnya tampak bodoh. Terutama Yusef, dia mengatakan bahwa Dev menggunakan metode tipu daya, tetapi bagaimana metode penyamaran itu bisa menakut-nakuti makhluk roh spiritual itu? Yusef dalam keadaan linglung saat ini. Dia selalu berpikir bahwa Dev Chen hanyalah seorang biksu biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa Dev ternyata adalah seorang pembudidaya iblis. Tapi sekarang dia telah menjadi naga lagi. Identitas yang terus berubah ini telah membuat Yusef berada dalam keadaan yang tidak nyata. Cepat, selamatkan pil binatang itu secepatnya. Saat ini, seseorang terbangun dari keterkejutannya dan berteriak keras. Tepat ketika orang-orang ini hendak mengambil kembali pil binatang itu, mereka tiba-tiba menemukan kekuatan isap yang sangat besar datang, dan kemudian semua pil binatang itu terbang menuju Dev Chen. Tidak mengherankan, semua pil binatang itu ada di tangan Dev Chen dan dilemparkan ke dalam tas penyimpanan oleh Dev Chen. Pil binatang kami, oh no. Ketika Yusef dan yang lainnya melihat ini, mereka sangat marah hingga hampir muntah darah. Jika mereka tidak memiliki pil binatang, mereka tidak akan bisa berlatih. Bahkan jika mereka menelan pil binatang orang lain, mereka tidak tahu berapa tahun dan bulan yang dibutuhkan agar bisa menyatu. Aku sudah mengingatkanmu, tapi kau tidak mendengarkan, jadi kau tidak bisa menyalahkanku. Dev Chen menyingkirkan pil binatang beberapa orang, lalu tersenyum ringan dan berkata. Pada saat ini, Yusef dan yang lainnya benar-benar kehilangan kesabaran, pil binatang buas telah hilang. Kekuatan mereka anjlok, dan sekarang mereka tidak lagi sebanding dengan Dev Chen. Melihat tatapan mengejek Dev Chen pada mereka, Yusef kehilangan kesombongannya. Kau kembalikan pil binatang itu kepada kami, dan aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan aku tidak akan pernah menimbulkan masalah untukmu lagi. Aku bisa membelinya dengan koin spiritual emas ungu. Katakan saja berapa banyak yang kau butuhkan. Yusef mulai berdiskusi dengan Dev Chen dan ingin membeli kembali pil binatang itu. Apakah kau ingin membeli pil binatang ini? Dev Chen bertanya. Oh iya. Tentu saja, selama kau bersedia mengembalikan pil binatang itu kepada kami, aku bisa memberimu uang. Yusef mengangguk. Oke, satu pil binatang sebanyak 1000 koin spiritual emas ungu, kata Dev Chen. Yusef tertegun sejenak, lalu berkata dengan tidak percaya, apa? Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tidak bercandakan. Meskipun 1000 koin spiritual emas ungu adalah angka fantastis bagi biksu biasa, bagi Yusef, itu hanyalah gerimis. Dia tidak menyangka Dev Chen akan meminta 1000 koin spiritual emas ungu, itu terlalu sedikit. Oh, tentu saja benar. Apakah menurutmu itu terlalu mahal? Dev Chen bertanya. Tidak, itu tidak mahal. Aku bisa memberimu uang.
Yusef menggelengkan kepalanya berulang kali, lalu mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke Dev Chen. Ini 10.000 koin spiritual emas ungu, itu sudah cukup untuk membeli semua pil binatang ini milik kita. Dev Chen mengambil tas penyimpanan, melihatnya dan berkata sambil tersenyum, cukup, itu sudah cukup. Setelah mengatakan itu, Dev Chen mengeluarkan beberapa pil binatang dan melemparkannya ke Yusef dan yang lainnya. Yusef sangat bahagia saat dia memegang pil binatang itu. Tanpa diduga, Dev Chen, si bodoh, mengembalikan pil binatang itu kepada mereka dengan begitu sederhana. Belum lagi 1.000 koin spiritual emas ungu, bahkan 10.000 koin spiritual emas ungu, Yusef masih akan membelanjakannya. Lagi pula, tanpa pil binatang buas, semuanya tidak akan berguna. Setelah menerima pil binatang itu, Yusef dan yang lainnya dengan cepat menelannya. Dan setelah menelan pil binatang itu, beberapa orang menghela nafas lega. Kuharap aku tidak akan bertemu denganmu lagi di kota binatang. Yusef memandang Dev Chen, mengatakan sesuatu yang sedikit mengancam, lalu berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar, kata Dev Chen. Apa yang ingin kamu lakukan? Yusef berbalik dan bertanya. Aku hanya memberimu pil binatang itu, tapi aku tidak akan melepaskanmu. Pil binatang itu kelihatannya bagus. Jika aku menyerapnya, kekuatanku akan meningkat pesat. Jadi aku masih ingin mendapatkan pil binatang itu kembali. Dev Chen tersenyum tipis dan berkata, apa? Bukankah kau sudah menjual pil binatang itu kepada kami? Dan kamu sudah mengambil uangnya. Yusef mengerutkan kening dan berkata, iya, aku menjual pil binatang itu kepadamu, dan aku mengambil uangnya, tapi sekarang aku masih menginginkan pil binatang itu, jadi aku berencana untuk merebutnya kembali. Ini bukan bermaksud merebut kembali. Aku hanya bertindak jujur. Kata Dev Chen sambil mendekati Yusef dan yang lainnya. Kau? Yusef sangat marah karena Dev Chen masih ingin bertindak seperti ini. Sebelum Yusef bisa berbicara, pedang pembunuh naga di tangan Dev telah memanfaatkan situasi ini. Wus! Puff! Salah satu bawahan Yusef langsung terpotong oleh pedang pembunuh naga di tengah Dev, dan dia memuntahkan darah sebelum akhirnya dia jatuh. Gerakan Dev yang tiba-tiba membuat Yusef dan para biksu yang tersisa gugup. Beberapa orang berpelukan dan melihat Dev Chen dengan ngeri. Di sisi lain, Dev menggunakan pedang pembunuh naga untuk mengeluarkan pil binatang dari tubuh biksu yang mati itu. Setelah menelan pil binatang, Dev Chen memandang Yusef dan yang lainnya. Adegan membuat takut orang-orang ini. Satu persatu, mereka memalingkan kepala dan melarikan diri. Mereka tahu bahwa selama mereka berlari ke kota binatang, mereka akan selamat. Tapi begitu mereka menoleh, mereka merasakan angin kencang datang, dan kemudian pedang yang sangat tajam menembus tubuh mereka. Tubuh beberapa biksu juga langsung terpotong, karena mereka berlari sangat cepat sehingga tubuh bagian bawah mereka masih berlari, tetapi tubuh bagian atas mereka sudah terpisah dan jatuh ke tanah. Pemandangan menakutkan ini langsung membuat kaki Yusef sangat lemas sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dev Chen mengeluarkan pil binatang dari para biksu itu lagi, dan melihat Yusef dengan dingin. Pada saat ini, Yusef adalah satu-satunya yang tersisa. Ketakutan yang luar biasa membuat tubuh Yusef mulai gemetar. Jika kau tidak mengejar keluar kota, aku tidak pernah berpikir untuk membunuhmu di kota, tapi aku tidak menyangka kau akan keluar dan mencari kematianmu sendiri. Dev Chen berkata dengan dingin pada Yusef. Tidak, jangan bunuh aku. Jika kau membunuhku, kau akan mati dengan menyedihkan. Ayahku tidak akan memaafkanmu, dan saudaraku tidak akan memaafkanmu. Saudaraku adalah pendekar pedang terkenal di kota binatang. Pedang di tangannya jauh lebih cepat darimu. Yusef ingin menggunakan kekuatan keluarganya untuk mengancam supaya Dev Chen tidak membunuh dirinya. Apakah kau mengancamku? Bersambung ke episode 441. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.